Oke kids, kita ketemu di part 4. Setelah mempelajari part 1, 2, 3, saya harap bisa lebih paham lagi. Nah, kita akan lebih lanjut lagi ke part 4. Apa yang kita bahas kali ini? Kita akan bahas yang namanya interaksi muatan. Oke, langsung aja ya, tanpa lama-lama. Cek itu baik. Selanjutnya kita akan bahas tentang interaksi ya, interaksi. Oke, tapi sebelum kita bahas interaksi, kita akan kasih dulu seperti ini. Jadi sebuah atom itu, misalkan kita punya atom satu ya, dua lah sekalian. Ya, satu atom positif, satunya atom negatif. Itu dia di sekelilingnya, jadi di bagian sini-sininya itu, gitu ya. Atau di bagian sini-sini itu ada yang namanya garis khayal ya, garis khayal yang garisnya sebenarnya nggak kelihatan. Itu dia punya garis khayal yang dia gambarkan, kita ilustrasikan. Bahwa kalau positif itu dia punya ilustrasi, ilustrasi gambar medan ya namanya, medan listrik dari atom itu dia menuju keluar. Tuh atomnya. Oke. Kemudian yang negatif itu ke dalam. Kita gambarkan seperti ini. Oke. Ke dalam ini, ke dalam. Terus, nah, kita lihat ke dalam ya. Oke. Karena yang positif dia itu keluar, ya, kemudian yang atom negatif itu ke dalam, maka dia punya interaksi. Interaksinya bagaimana? Interaksinya adalah jika mereka didekatkan. Contoh ini, positifnya tak deketin ke sana, atau kalau enggak yang negatif itu tak deketin ke sana. Ini aja ya. Oke, maka terjadi interaksi. Interaksinya bagaimana? Interaksinya itu kalau senama, mirip seperti magnet itu, dia akan tolak menolak. Tapi kalau tidak senama, maka dia akan tarik menarik. Diilustrasikan seperti apa? Seperti ini. Yang positif itu dia akan mengeluarkan, negatif akan mendapatkan. Ini juga keluar, dia akan masuk. Ingat ya, kalau positif keluar, kalau negatif masuk. Nah, ini kayak gini. Kayak gini ya. Kayak gini. Modelnya seperti ini. Oke ya. Itu interaksi atomnya. Baik. Kemudian interaksi yang lain bagaimana? Nah, interaksi yang lain kalau dia sudah berwujud sebagai benda. Interaksi benda bermuatan ya. Kita tulis di sini. Interaksi benda bermuatan. Jadi seperti ini. Kalau benda bermuatan akan terjadi interaksi. Contoh ini. Ada benda lagi. Yang sini itu ada positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Awalnya netral gitu aja lah. Ya, yang negatif, yang benda yang kedua juga sama. Tak buat sama aja lah. Nih, dilihat ya. Di sini ada 3 proton sama 3 muatan positif sama 3 muatan negatif. Ini juga ada 3 muatan negatif sama 3 muatan positif. Nah, kalau didekatkan bagaimana? Tergantung ya. Caranya bagaimana? Kalau seandainya ini ada nih ya, ininya itu tak dekatin. Kemudian ini juga tak dekatin kayak gini. Maka kalau seandainya saya punya satu benda lain, misalkan ya, saya punya benda lain di sininya itu muatannya adalah negatif, negatif, negatif. Maka yang terjadi bagaimana? Yang terjadi adalah kalau dia didekatkan, nih ya awalnya, gini. Ubah ini biar ke atas. Ini ke atas sama ininya ke sini. Maka yang terjadi bagaimana? Maka yang terjadi adalah karena di sini tuh negatifnya banyak itu kan.
negatif itu akan tertarik sama siapa? Akan tertarik sama positif, ya kan? Maka bendanya akan berubah seperti ini. Ini negatif, berarti ini positifnya ada 3 ya. Yang kedua ini. Maka yang positif akan tertarik ke sini. Tuh. Kemudian negatifnya kemana? Karena di sini itu ada negatif, maka negatifnya akan ke sini. Yang sebelah sini bagaimana ya? Sama. Positifnya akan ke sini. Negatifnya juga akan di sini. Begitu. Sehingga interaksinya ada semacam, kita lihat di sini ada ya, dilihat bagian sininya. Ada negatifnya ke sini, ini positifnya ke sini. Ini juga sama. Positifnya karena ada ini ya, dilihat di sini interaksinya sana sama sini ya. Itu negatifnya di sini berarti positifnya di sini. Ini juga ada seperti ini. Nah, pemisahan ini, pemisahan muatan karena pengaruh muatan yang lain disebut sebagai induksi listrik. Oke ya, paham ya? Jadi ada pemisahan muatan karena ada benda lain yang mempengaruhi istilahnya. Itu namanya induksi listrik. Baik ya. Oke, sampai sini, sampai sekarang paham? Paham? Kita lanjutkan lagi. Nah, kita sudah tidak di sini lagi, tapi kita sudah mulai ke bendanya, ya, interaksinya. Nah, interaksi atom dulu lah. Interaksi atom yang kedua adalah seperti ini. Ya. Kalau seandainya di sini itu ada atomnya yang pertama misalkan ini positif ya. Kemudian yang kedua itu ada positifnya lagi. Seperti ini, didekatkan. Gitu. Maka akan terjadi interaksi. Ini ada jarak. Saya tulis R simbolnya. Ini ada muatan 1. Muatan itu simbolnya H. Ini muatan 2. H juga. Kita kasih simbol H1, H2 misalkan. Maka apa yang terjadi? Karena ada positif ya. Di sininya itu positif. Ininya juga positif. Maka positif sama positif dia akan tolak menolak. Nah, karena tolak menolak kan dianya akan terdorong gitu kan, terdorong. Maka interaksi ini akan menimbulkan yang namanya gaya. Gaya itu apa? Tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda itu berpindah atau berubah bentuk. Nah, kali ini kasusnya adalah dia akan berpindah, geser gitu ya, tarikan atau dorongannya. Maka dinamakan gaya. Nah, gaya di listrik statis ini namanya adalah gaya Coulomb. Itu istilahnya ya. Istilahnya adalah gaya Coulomb. Itu. Oke ya. Gaya Coulomb. Gaya Coulomb itu yang bagaimana? Ya gaya yang ditimbulkan karena ada interaksi dua muatan atau lebih sebenarnya. Tapi kita contohkan muatannya 2 aja. Oke ya. Ternyata dari sini gaya Coulomb kan ada pengaruhnya. Pengaruhnya apa? Ada R. R itu apa? Kita kasih simbol aja. R itu jarak. Kemudian ada apa lagi? Muatannya. Ini ya, muatannya. Sama yang ini muatan juga. Nah, H itu muatan 1, muatan 2. Tadi pengaruhnya itu ada muatan sama ada jarak. Nah, ternyata gayanya itu bagaimana? Gayanya itu bisa dicari dengan perumusan matematis, yaitu dia membandingkan antara muatan 1 dikali muatan keduanya dibagi dengan kuadrat jaraknya, dikuadratin ya, dikuadratin, dikalikan dengan konstanta. Konstanta apa? Konstanta pembanding K. Nah, K itu besarnya berapa? Oh, ternyata K itu besarnya adalah
9 kali 10 pangkat 9. Satuannya apa? Newton meter persegi per kolom. Aduh, tulisannya jelek banget. Oke, nggak apa. Itu ya. Itu interaksi selanjutnya. Ada yang namanya gaya kolom. Paham? Kalau sudah paham, interaksi yang lain. Nanti yang masalah matematisnya dikasih di bagian yang lain, oke ya. Yang sekarang itu interaksi yang lain. Oke. Interaksi dari listrik statis ya. Interaksi dari listrik statis biasanya karena adanya gesekan. Gesekan yang bagaimana? Pokoknya gesekan dari pasangan benda tertentu nanti yang menyebabkan hilangnya elektron atau bertambahnya elektron pada suatu benda. Ingat di sini bendanya harus ada pasangannya. Jadi tidak semua benda itu bisa menghasilkan listrik statis. Kita contohkan yang sering keluar, yang sering kita tahu. Ada dua yang akan kita contohkan dan dia sudah punya pasangan masing-masing. Kalau kaca, dia punya pasangan dengan sutera. Kalau ebonit itu semacam plastik gitu ya. Itu dia punya pasangannya dengan apa? Dengan kain wol gitu. Ada kan dua. Kaca itu dengan sutera, ebonit dengan kain wol. Nah, interaksinya bagaimana? Kita kasih contoh. Misalkan di sini ada kaca ya. Di sini ada sutera. Saya kasih di sini kaca, ini sutera. Sebenarnya awalnya mereka itu sebenarnya netral gitu ya. Sebenarnya netral. Ini juga samakan aja. Ini aja. Ya, oke. Awalnya itu dia netral. Kaca sama sutera, ingat ya. Kaca itu punya pasangannya sutera untuk menghasilkan namanya listrik statis. Nah, sutera sama kaca itu digosokkan, gosok gitu ya, digosokkan itu. Yang terjadi bagaimana? Oh, ternyata kaca sama sutera setelah dianya digosokkan dan dilepaskan lagi, ada muatan yang ikut nempel di benda yang lainnya, yakni si kaca. Yang bisa bergerak kan tadi elektronnya, ya kan? Nah, elektronnya ini itu bergerak. Setelah digosokkan kemudian dilepaskan, maka ininya itu masuk sutera, ketambahan di sutera. Oke. Dengan begini kita bisa tahu jadinya. Oh, ternyata di kaca itu elektronnya jadi tinggal 2. Yang sutera itu elektronnya malah menjadi 4. Kita bandingkan kalau begitu. Tadinya netral. Setelah itu kaca digosokkan sama sutera. Oh, ternyata sekarang negatifnya cuma 2, positifnya 3. Berarti kaca akan berubah menjadi positif. Kenapa? Karena kehilangan elektron, alias elektronnya pindah dari kaca ke sutera. Dari kaca ke sutera. Nah, kalau suteranya bagaimana? Suteranya akan menjadi negatif. Kenapa? Ketambahan elektron. Dari mana? Ya, ada perpindahan elektron. Dari mana? Ya tadi itu. Dari kaca ke sutera.
Sehingga sutranya akan jadi negatif, kacanya akan menjadi positif. Itu ya. Kacanya akan jadi positif setelah digosokkan, sutranya akan menjadi negatif. Selanjutnya untuk ebonit sama wol. Ini juga sama ini. Misalkan di sini punya ebonit ya. Kita punya ebonit sama kain wol. Ebonitnya itu juga sama. Sebenarnya awalnya tadi netral aja. Ya. Nih. Kemudian si kain wol sama si plastik tadi digosok-gosokkan, habis itu dilepas lagi. Yang terjadi bagaimana? Ternyata yang terjadi, ingat ya tadi yang bisa bergerak itu, yang bisa berpindah itu adalah negatifnya. Lah, kain wolnya itu kehilangan negatifnya malah pengen melu ke ebonit plastik. Maka dari itu dilihat sekarang, wolnya menjadi positif, kemudian yang ebonit menjadi negatif. Paham ya? Kaca sama sutra digosokkan, kacanya positif, sutranya negatif. Kenapa? Nah, tempatnya kaca itu negatifnya pindah ke sutra. Nah, ebonit sama kain wol, itu kain wolnya yang negatifnya ke katut ya, ikut ke bawah sama ebonit sama plastiknya. Oke ya, sampai sini paham? Oke. Kalau paham, baik. Untuk kali ini sampai ini dulu aja. Kita akan masuk ke bagian yang kedua. Bagian keduanya akan diulas di video lain menggunakan hitungan, karena nanti akan yang dibahas adalah yang hukum kolom tadi, hukum kolom dengan dia punya yang namanya rumus, dibahas di situ. Oke, itu dulu dari Mr. Haris. Selamat belajar. Kalau masih bingung nanti diulangi lagi penjelasannya. Semangat dan jangan lupa di like, di subscribe, dan di share supaya bermanfaat. Untuk expert, kalau ada kesalahan atau miskonsepsi, saya diajak diskusi juga demi kebaikan semuanya. Karena intinya kita cuma ingin share ilmu aja. Itu dulu dari Mr. Aris. Selamat jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kids, untuk part 4 kita cukupkan sampai sini dulu. Nanti kalau sudah kalian paham, kita masuk ke part 5 lagi. Oke, salam untuk keluarga. Jangan lupa like, subscribe, komen, kemudian share kepada teman-teman yang membutuhkan. Itu dulu dari Mr. Aris. See you next video.